Sejak SD memang saya kan sangat tertarik dengan membaca berita. Potongan-potongan koran pun yang jadi pembungkus nasi, pembungkus apa itu saya biasa baca. Ya, karena memang rasa keponya tinggi. Ya. Pantas jadi wartawan kalau begitu. Halo luar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Suarman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya ada di salah satu kawasan elit Kuningan, Jakarta ya, bersama seorang senior saya ini. Halo, assalamualaikum Bang Farhan. Bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Sekedar informasi ya, Bang Farhan ini adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Beliau juga dulunya adalah seorang wartawan ya, wartawan media nasional, yakni Metro TV, kemudian dosen juga, pernah di KPID juga, wakil ketua ya. Iya. Oh, luar biasa karirnya Bang Farhan ini. Nah ini apa ini, kesibukan apa ini kesini nih Bang Farhan? Ya, terima kasih atas kesempatan tampil di saluran YouTube Carita Anak Mandar. Ya. Saya pertama tentu mengapresiasi adanya saluran khusus terkait dengan Carita Anak Mandar ini. Ya, saya berharap ini menjadi salah satu sumber inspirasi bagi anak-anak muda Mandar yang tentu kita harapkan akan semakin berkembang ke depannya. Sambil minum kopi boleh ya? Santai-santai. Oke, sambil minum kopi. Ya, kebetulan saya diamanahkan sebagai salah satu anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran kami di hari ini di Jakarta untuk mengadakan rapat terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilihan 2019 dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020. Dari evaluasi itu kita akan menyusun berbagai langkah dalam upaya penyempurnaan untuk pelaksanaan pemilihan serentak 2024. Pilpres 2024 ya. Pilpres 2024, Pileg 2024 dan Pilkada 2024. Bang Farhan ini kan bisa dikatakan Bang Farhan ini bertransformasi dari wartawan ke penyelenggara negara atau pejabat negara. Nah, bagaimana rasanya itu menjadi pejabat negara hari ini? Tentu ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan dan pemilu sesuai dengan undang-undang. Alhamdulillah memang saya sebelumnya ada seorang jurnalis di sejumlah media baik cetak maupun televisi. Sebelumnya juga pernah diamanahkan menjadi salah satu anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai seorang yang dulu mengejar informasi, mewawancarai orang, sekarang terbalik ini ceritanya nih, kita diwawancarai ini, bagaimana itu? Canggung tidak dengan kondisi seperti itu? Atau memang ini biasa begitu bagi Bang Farhan sendiri? Ya, kalau proses wawancara kan seharusnya biasa ya. Iya. Sudah biasa. Saya banyak mengalami dan banyak meliput beberapa kejadian-kejadian penting selama karir jurnalistik saya. Misalnya sambil ngopi. Di 2004 itu saya meliput misalnya di konflik pasca pemekaran Kabupaten Mamasa. Iya. Kemudian beberapa kejadian bencana, misalnya banjir di Peto Osang, bersamanya itu tenggelamnya KM Teratai Prima. Sebelumnya juga ada jatuhnya pesawat Adam Air. Iya. Saya baru jadi wartawan waktu itu. Ada juga. Beliau sudah senior ini. Artinya ini semua liputan-liputan ini yang membuat Bang Farhan ini bisa lebih mengimbangi situasi ya. Artinya pengalaman-pengalaman itu ya, begitu ya. Sejak SD memang saya kan sangat tertarik dengan membaca berita. Potongan-potongan koran pun yang jadi pembungkus nasi, pembungkus apa itu saya biasa baca. Karena memang
memang rasa keponya tinggi ya. Pantas jadi wartawan kalau begitu. Kalau ditanya cita-citanya apa, kalau kebanyakan teman-teman itu mungkin jadi dokter, mungkin jadi apa. Saya ingat saya SMP itu sudah mau jadi apa, mau jadi wartawan. Oh begitu. Siapa tokoh idolanya kalau begitu? Karena ini wartawan yang terus terang ya, ini profesi yang jarang digeluti di masa-masa itu oleh masyarakat Mandar ya. Termasuk saya aneh waktu itu dibilang wartawan. Siapa tokoh idolanya waktu itu? Sebenarnya sebelum di Mandar itu kan sudah ada banyak juga sebenarnya wartawan yang berkiprah tapi banyaknya di Makassar saya tahu Makassar, ya. Meskipun tidak sebanyak daerah lain tapi ada ya. Secara khusus sih tidak ada tokoh yang saya idolakan. Saya tertarik aja itu ketika wartawan itu paling pertama mengetahui informasi. Itu yang kebetulan pelajaran favorit saya di sekolah SD itu adalah IPS. IPS ya. Saya IPS ya. Membayangkan apa? Tidak nakal tapi ya. Tidak. Mengunjungi berbagai daerah. Saya juga anak IPS ya. Saya yang terkenal itu nakal-nakalnya. Terus lanjut. Mengunjungi berbagai daerah, mampu melihat bagaimana budaya masing-masing daerah itu yang membuat saya bahwa kalau jadi wartawan itu tentu interaksi untuk ke daerah-daerah itu melihat ragam budaya dalam dan luar negeri itu tentu betul. Salah satu keuntungan wartawan itu memang seperti saya tidak pernah berpikir akan pernah mengelilingi Afrika barangkali, tidak pernah ada pikiran saya, tapi saya sudah melakukan itu. Alhamdulillah. Dekat-dekat Eropa juga sudah pernah. Ya itulah salah satu keuntungannya jadi wartawan. Satu lagi sebenarnya tadi wartawan itu adalah dengan liputan kita atau tulisan kita itu mampu mengangkat atau membantu orang. Ya, betul. Beberapa orang miskin misalnya yang tidak mampu bersuara atau suaranya kurang didengar. Dengan bantuan liputan itu mampu, taruhlah yang tidak mendapatkan beasiswa akhirnya dapat beasiswa. Ada barangkali satu pengalaman yang bisa diceritakan misalnya? Misalnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan saat itu, kami liput. Dengan liputan itu mampu mendorong pihak-pihak luar untuk memberikan bantuan. Apalagi dibilang di wilayah timur Indonesia kan itu kan saya termasuk kan sebelum jadi wilayah wartawan, yang jarang dijamah pemerintah gitu. Lulus kuliah itu kan sempat diterima salah satu perusahaan swasta. Ya Kerja ngantor kan begitu. Ngantor kemudian masuk pagi pulang sore. Bagi saya itu kurang sesuai dengan jiwa saya. Saya maunya bergerak di lapangan, banyak berbuat untuk orang. Saya resign dan secara finansial mungkin di perusahaan swasta itu lebih bagus tinggi daripada menjadi wartawan saat itu, wartawan pemula. Tapi karena jiwa saya adalah ingin bergerak dan membantu banyak orang, saya memutuskan untuk jadi wartawan. Memang wartawan itu bisa dikatakan profesi yang pekerjaan sosialnya banyak sebenarnya ya. Walaupun secara finansial juga nggak lebih baik, tapi ada kepuasan mungkin ketika itu bisa. Liputan kita mampu membantu orang, liputan kita mampu menolong kaum papa misalnya, suaranya lebih didengar, itu menjadi kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, saya bilang tadi bahwa pekerjaan wartawan di Sulawesi Barat itu bukan pekerjaan biasa menurut saya ya. Saya mengalaminya belum banyak. Karena kalau di Sulawesi Barat itu kalau bukan PNS, bukan pedagang, mungkin nelayan gitu kan, itu kan paling pebisnis begitu. Nah, wartawan itu jarang. Gimana waktu itu bisa meyakinkan bahwa ini adalah jalan saya begitu? Ya seperti saya bilang tadi bahwa sejak kuliah kan memang selain memang itu cita-cita sejak anak-anak saya punya cita-cita untuk jadi wartawan. Ketika kuliah pun selain aktif dalam berbagai organisasi intra dan ekstra, saya juga menginisiasi terbentuknya misalnya unit kegiatan mahasiswa pers, UKM pers. Termasuk di Unsulbar ya hari ini ya, yang di Unsulbar ketika saya belum di KPU, juga mendidik beberapa mahasiswa yang punya jiwa untuk menulis atau untuk jadi wartawan. Artinya hobilah yang mengantarkan Bang Farhan ke situ. Tapi maksud saya begini, ini orang-orang di sekitar gitu loh, orang-orang di sekitar Bang Farhan. Ini kan pekerjaan, kenapa sih kau tidak mendaftar PNS gitu kan? Saya pun mengalaminya itu sebenarnya. Tapi saya pengen mendengar dari Bang Farhan sendiri. Meskipun akhirnya saya jadi PNS juga. Ya, jadinya PNS juga. Pada 2014 saya lulus jadi di tes CPNS dosen. Ya, itu juga banyak dibantu dalam artian pengetahuan yang menjadi bahan ajar, kemudian tes itu sangat dibantu pengetahuan pengalaman di selama jadi wartawan. Artinya secara tidak langsung ini mengasah pengetahuannya Bang Farhan sendiri ya. Kan kalau kita wawancara itu
wawancara misalnya ada satu liputan, Iya. ya kan tidak mungkin wawancara kalau kita tidak mengetahui latar belakangnya. Ya betul. Kita riset dulu intinya Riset ya. dulu, membaca dulu latar belakang masalahnya, kemudian Iya. kita wawancara. Iya. Karena kalau misalnya isu flu burung misalnya, Iya. isu apa kesehatan, Iya. campak misalnya pernah yang terjadi saya liput. Ya saya kan sebagai sarjana ekonomi tidak terlalu paham soal kesehatan flu burung itu kan. Iya. Ya, saya riset dulu, akhirnya kita kan Iya. bertambah lagi wawasan soal itu. Betul. Nah, itulah kehebatan wartawan. Banyak tahu dia. Sedikit tahu tentang banyak hal. Betul, sedikit tahu tentang banyak hal. Iya. Tapi pada akhirnya bisa masuk ke KPU, bagaimana ceritanya itu? Bisa diceritakan secara singkat, karena ini kan menarik. Dari wartawan, KPID masuk ke KPU. Dengan nawa itu yang untuk ikut terlibat mengaplikasikan pengalaman panjang sebagai wartawan, sebagai dosen, ingin membangun demokrasi di Sulawesi Barat, saya mendaftar dan alhamdulillah dapat amanah dari negara untuk menjadi anggota KPU. Artinya jaringan, informasi, pengetahuan yang dibangun sebagai wartawan itu sangat bermanfaat berada pada posisi ini saat ini, begitu ya Bang Farad? Ya terutama soal pengetahuan dan wawasan itu sangat banyak membantu. Tuh, dengar tuh, artinya apa ya? Banyak jalan untuk menuju keberhasilan, salah satunya Bang Farhan ini. Wartawan itu bisa juga salah satunya ya. Ya kan kalau sejarahnya kan kalau di Indonesia Iya. banyak yang misalnya Pak Adam Malik kan, Iya, Pak Adam wartawan Malik. yang jadi wakil presiden. Betul. Ya. Bahkan Bung Hatta juga, informasinya dulu wartawan juga ya. Kalau lebih makro lagi atau lebih luas lagi, perjuangan kemerdekaan kita itu kan setelah melalui perjuangan fisik, perjuangan banyak lewat media, lewat tulisan. Ya itulah banyak menginformasikan tentang pentingnya kemerdekaan itu melalui tulisan. Nah ini soal tulisan inilah yang menurut saya sangat penting dikembangkan di Sulbar ya, barangkali untuk anak-anak mudanya. Karena apa ya, budaya kita nggak seperti di Jawa. Saya kan lama di Jawa, saya melihat budaya masyarakat mereka menulis itu cukup tinggi. Sementara saya kan besar juga di Sulawesi Barat gitu, itu masih kurang. Nah bagaimana nih bisa menumbuhkan itu? Ya kan menulis itu kan sangat ada kaitannya dengan membaca. Iya. Jadi kalau banyak membaca itu linear dengan kemampuan untuk menulis. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang di Sulawesi Barat itu tumbuh berkembang, subur itu berkembang gerakan-gerakan literasi. Iya, gerakan literasi ya. Rekan saya misalnya teman saya Pak Ridwan Alimudin membuat perahu pustaka itu kan menggerakkan semangat literasi. Ada juga di Majene Pak Tamrin Wairandang yang membuat rumah pustaka juga. Ada juga teman-teman di Mamuju, di tempat-tempat lain yang menggerakkan minat baca. Kalau minat bacanya sudah terbentuk, jiwanya membaca sudah kan timbul rasa untuk menulis. Ya. Dengan menulis itu kan tentu dengan saripati dari berbagai bacaan yang dia baca, itu tentu akan bermanfaat dalam mendorong tumbuh berkembangnya penulisan itu. Tapi kan sekarang orang ada media sosial membuat kita, masyarakat kita itu, anak muda kita tuh gampang untuk menyatakan pendapat begitu. Tapi masalahnya ya banyak pendapat yang pada akhirnya hoax, pada akhirnya menyesatkan, bias itu karena salah satunya memang karena kurangnya dalam hal literasi tadi ya. Dan memang penting sekali nih kawan-kawan untuk kita banyak belajar barangkali seperti Bung Farhan ini. Support pemerintah, pandangan Bung Farhan sendiri bagaimana sejauh ini? Apakah memang sudah cukup bagus atau bagaimana? Kalau soal itu saya kira ada pihak yang bisa menilai soal itu. Iya kan? Iya, tapi kacamata wartawan bagaimana ini?